Berjumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Kali ini kita dengan tema Sehati Berdoa dan Percaya. Firman Tuhan kita ambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16 yang demikian. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Situasi krisis sering dihadapi oleh orang percaya dengan 2 cara, yaitu datang kepada Tuhan atau meninggalkan Allah. Kadang Tuhan menggiring kita kepada situasi di mana tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dapat kita andalkan lagi, termasuk diri kita, prestasi, maupun harta. Bila hal itu terjadi, seharusnya kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Ketika Sanherib mengirim utusan untuk melemahkan Hizkia dan bangsanya agar Hizkia menyerah, Hizkia sebagai Raja Yehuda tidak mencoba menyelesaikan masalah yang dihadapi negerinya dengan kekuatan sendiri, tetapi ia menyerahkannya kepada Allah dalam doa. Ia mengajak serta para pemimpin lainnya dan meminta Nabi Yesaya untuk mencari pertolongan dari Allah. Ketika Yesaya menyampaikan firman Allah kepada Hizkia yang isinya Allah berdaulat atas Asyur, Allah akan melepaskan Yehuda dari ancaman Asyur dengan caranya yang ajaib. Hizkia merespon janji Allah itu dengan tepat. Doanya menyatakan keyakinan imannya. Ia percaya Allah Israel, ia penguasa alam semesta. Hizkia belajar dan mengakui kedaulatan Allah sampai kondisi di mana seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Setelah membaca surat ancaman dari Sanherib, ia meletakkan permasalahannya di hadapan Allah, sebab ia percaya hanya Dia yang berdaulat sehingga ada pengharapan sejati. Motivasi yang mendorong Hizkia untuk terlepas dari segala ancaman bukan semata-mata untuk kebahagiaan diri dan rakyatnya, melainkan agar kedaulatan Allah yang sudah ia akui, diakui juga oleh bangsa-bangsa lain. Berkat yang Hizkia terima akan menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena ia telah dan selalu mengakui kedaulatan Allah dalam kehidupannya, maka Allah berkenan membayar dia dengan harga yang sangat mahal, yaitu keselamatan bagi diri dan kerajaannya. Dari peristiwa yang dialami Hizkia, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, mengajak komunitas dan pemimpin rohani bersepakat datang kepada Tuhan. Saat menghadapi krisis, kita datang kepada komunitas dan pemimpin rohani dan bersepakat bersama-sama meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, datang pada Tuhan dalam doa pribadi. Selain bersama komunitas dan pemimpin rohani, kita perlu datang secara pribadi pada Tuhan. Yang ketiga, percaya penuh dan taat merespon suara Tuhan. Dengan iman percaya penuh, kita belajar taat, melakukan yang Tuhan perintahkan. Dan yang keempat, yang terakhir, motivasi yang benar. Kita belajar untuk memiliki motivasi yang benar saat berdoa. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, bahkan untuk kepentingan bangsa, negara, dan yang terutama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Ketika kita sudah tidak mampu mengandalkan apapun, itulah kesempatan Tuhan menyatakan kasih-Nya.
Kita hanya perlu datang setiap saat kepadanya, mengandalkan Dia, dan tidak memegahkan diri, serta bersyukur atas semua pertolongannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 15-16 khususnya Tuhan. Hal apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika menghadapi krisis, ketika masalah datang melanda. Dia datang kepada komunitas dan para pemimpin rohani. Juga dia datang kepada Engkau secara pribadi, merendahkan diri dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan. Juga dengan sikap hati yang benar, dia meminta kepada Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan dirinya, rakyatnya, tapi juga bangsanya, agar bangsa-bangsa lain juga menyembah Engkau bagi kemuliaan-Mu. Ajar kami untuk bisa melakukan sebagaimana yang Hizkia lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.